Ya, nanya tuh komeng. Saya emang teroris dulu kok. Waspada dengan cara berpikir kita masing-masing lah. Bercermin dulu. Apakah bangunan berpikir saya ini benar? Kan gitu. Jangan memframing. Tapi itu mentalitas yang tidak bisa diterima akal sehat sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kang Utama. Di video ini kami suguhkan video diskusi Udin dan para kroco sehingga ada salah satu naik ke room Udin menanyakan kebenaran Udin sebagai teroris, tetapi belum apa-apa si penanya diturunkan. Nah, di video ini juga terbongkar dan terbukti bahwa Udin Kojone teroris. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya, mengapa mereka nggak mau ya berusaha memaksimalkan akal sehatnya gitu loh. Dimaksimalkan kan diberi akal sehat. Bener nggak ya kan gitu. Jangan mudah percaya mestinya. Iya. Ya, begitulah mereka itu. Kalau sudah itu tulisan Arab, begitu mereka hormatin, karena tidak boleh ayat-ayat Al-Quran itu tersobek-sobek ditulis di luar itu, maka harus diambil, harus ditaruh di atas. Padahal itu kan cuma Quran berbahasa Arab. Orang Islam yang ke sana dikiranya itu Quran. Kasihan ini bangsa, akalnya memang nggak jalan-jalan sampai sekarang ini bangsa ini. Cuma koran. Iya, ini Kaisa Kaligis ini siapa? Denny Sinegar. Jangan-jangan ini. Halo. Halo. Salam. Hai. Oh, teroris. Saya baru Teroris. masuk. Bagaimana diskusi hari ini? Iya, kamu katanya pernah jadi teroris ya? Saya tidak terbukti. Kamu apa? Kamu pernah ngomong di video Ya, nanya tuh komeng. Saya emang teroris dulu kok. Ngaco lu. Iya. Itu perspektifnya nggak jujur beliau. Harusnya kan tanya dulu, bukan membuat kesimpulan. Ya kan, menyimpulkan sesuatu yang salah di framing. Udin tetap dibela para kroco-kroco pendukung Udin and the Gang. Barangkali kroco-kroco ini yang sudah siap menemani Udin di dalam bui, karena secara tidak langsung kroco-kroco ini adalah teman Udin diskusi. Dengan isi diskusi membahas agama orang lain, jelas melanggar karena Udin dan kroco-kroco bukan agama Islam. Apalagi seperti kroco Jolodong mengatakan framing. Wow, framing apaan? Sebenarnya Denny yang masuk ke room Udin kesal mendengar ketawa ketiwi Udin and the Gang menyamakan Al-Quran dengan Koran. Wajar Denny marah, maka ketika Denny masuk bertanya to the point, apakah Udin sebagai teroris? Udin belum juga apa-apa sudah mengeluarkan Denny dari room. Baik sahabat, apa yang dikatakan si Jolodong framing? Nih dong pengakuan Udin menyatakan dirinya sebagai teroris. Monggo plototin. Waktu Abi mengajarkan kan juga mengajarkan ayat itu kepada santri-santri Abi toh. Ya saya ajarin. Nah, sewaktu Abi berarti kan ikut di dalam teroris itu tuh berarti. Lah iya melu wong koyo podo teroris. Nah, waktu masih di garis keras seperti itu, berapa orang yang garis keras apa orang Jawa beneran? Nah Jolodong, kami jadi tahu satu-satunya teman Udin sewaktu jadi teroris adalah Mat Jolodong. Buktinya Mat Jolodong menutupi Udin sebagai teroris. Sudah jelas ada bukti Jolodong menutupi. Hal ini sama dengan Jolodong menutupi kejahatan orang lain. Wek, siap-siap Jolodong suatu hari dijemput polisi, karena terbukti dengan gamblang Udin adalah Kojone terorise. Mantap. Ya kan, menyimpulkan sesuatu yang salah di framing. Itu sudah diskusi saya di bawah itu. Beliau nggak sehat. Bangunan berpikirnya nggak bagus. Ini dibikin, Saifuddin Ibrahim takut sama Sinegar karena dulu ditanya, kamu teroris nggak? Gitu kata dia. Kalau Udin tidak takut atau penakut, bila ada yang nanya gentle lah jawab dengan apa yang Udin mampu.
Udin kan seorang pendeta, bukannya Udin telah deklarasi bahwa Udin seorang pendeta yang jujur dan baik hati. Bila Udin ada yang nanya jangan dikit-dikit dikeluarkan, makanya Udin menghindar ditanya karena Udin takut nambah pasal dan nambah orang. Buktinya Jolodong terbukti menutupi kejahatan Udin, dengan berkata dusta walau tidak nyambung, kekeh membela Udin walau Udin salah yang penting demi Udin, hebat. Ya biarin aja Kan lah. begini kan, itu yang bagus kan pelaku sejarah, pelaku yang paham kan dirinya kan, bukan dianya menyimpulkan. Itu waduh bangunan berpikir yang kacau itu. Iya. Mestinya tanya apakah betul Abi begini gitu. Ya, Pola pikir ya begitulah orang yang kesurupan beragama itu, berkesurupan massal. Yang kesurupan beragama adalah kamu Din, buktinya kamu ngaku agama Kristen tapi yang dibaca setiap hari hadis dan Al-Quran yang ditafsirkan seenak mulutmu. Lalu Jolodong kekeh membela Udin tidak bersalah bukan teroris, padahal sudah bukti Udin ngaku masih saja dibilang Udin tidak salah, aneh. Tapi tidak apa-apa ini mempermudah polisi untuk menangkap, karena Udin di Amerika Jolodong di Indonesia, mungkin Jolodong yang dikerangkeng duluan yang menutupi kejahatan Udin, Haksiah Dongi Sararian, ini mah seram dong. Pokoknya channel saya Cara nanti. berpikir kita harus waspada. Iya. Waspada Baik, dengan Pak. cara berpikir kita masing-masing lah. Bercermin dulu. Apakah bangunan berpikir saya ini benar? Kan gitu. Jangan memframing. Standar itu harus kita gunakan bersama. Misalnya kita meyakini sesuatu atau ya. Maksudnya gini, yang kita tuduhkan ke orang itu tuduhkan kepada kita dulu gitu. Itu baru objektif. Iya. Tapi kalau mengklaim-klaim ya repot. Sekalian itu Borobudur diklaim sekalian, Afghanistan diklaim. Asal klaim saya aja bisa. Ya kan, model klaim-klaim doang. Ya Dan silakan mereka lanjut. nggak malu bertakiah itu. Takiah itu bunglon, mentalitas bunglon. Jadi di mana orang sedang di situ, nah disitulah bunglon. Ya seperti yang dibawa oleh si turunan Yaman ini yang mau jadi presiden itu. Nah, tidak nyambung ini Jolodong nampar muka sendiri. Udin juga sebagai kojone teroris malah bilang bertakiah. Bila ada yang seiman dengan Udin, kira-kira malu enggak ya kalau mendengarkan atau menonton video ini? Yang jelasnya bila umat Islam tentu ketawa ngakak, kakak melihat kelakuan Udin dan kroco-kroco, padahal yang bunglon adalah Udin, malah apa untungnya Udin iri panas hati dengan turunan Yaman, yang tidak merugikan Udin, boro-boro merugikan Udin kenal juga kagak, Udin sadarlah Din. Ya nggak salah, terserah dia, tetapi itu mentalitas yang tidak bisa diterima akal sehat sampai kapanpun. Wah makin parah nih Udin, sudah tidak nyambung, asli sungguh kasihan ya sahabat. Padahal Udin mendingan jadi pendeta saja yang baik, mengembalakan jemaatnya enggak usah sikut ajaran Islam, karena 1. Bila adu argumentasi pastinya tersungkur. 2. Ketika Udin tidak bisa menjawab tentu Udin bakalan emosi, akhirnya jurus satu-satunya Udin menghina. Jadi percuma Udin menghina tidak ada untungnya malah bakalan banyak mualaf. Ingat Din, orang Indonesia pikirannya cerdas dan terhormat, sekolahnya juga tinggi-tinggi, hidupnya menggunakan akal dan pikiran, segala sesuatu tidak mungkin gampang percaya tentu mereka mencari data dan fakta. Jadi kelakuan Udin ini kami pastikan merugikan untuk agama Kristen, silahkan pikir dengan baik, sekian dan terima kasih, salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.